Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat Ruang Inspirasi. Gimana kabarnya semuanya? Halo Kak Ita. Pagi ini kita mau live, kita mau ngobrol-ngobrol tentang vaginismus gitu. Nanti kita akan tersambung sama Mbak Banan Nailin Najihah. Beliau adalah penyintas vaginismus atau survivor vaginismus. Sahabat inspirasi udah pada tahu belum sih tentang vaginismus? Udah pernah dengar? Mbak Ita dari mana? Jadi vaginismus adalah satu penyakit di organ reproduksi wanita yang itu kadang-kadang orang juga nggak sadar, nggak tahu ini sebenarnya apa yang terjadi pada diriku kayak gitu, dan memang harus diperiksakan ke dokter, harus diperiksakan lebih lanjut dan membutuhkan penanganan seperti itu. Halo, sambil kita tunggu Mbak Banan untuk join. Halo Mbak Nata, Mbak Esa, Yusuf. Teman-teman yang udah join dari mana aja ya? Dari Bandung. Oh, mahasiswanya Bu Banan. Iya. Oke, Bu Banan sudah join. Mari kita. Assalamualaikum, Teh Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya Gimana? jelas? Alhamdulillah jelas. Suaranya jelas, gambarnya juga jelas. Oke. Oke, bentar ya. Di sini soalnya kecil. Oh, Kedengarannya suaranya kecil ya? kecil. Iya. Oke, oke. Coba disetting dulu. Apakah Mbak Rofi menggunakan earphone? Iya, aku pakai earphone. Clear nggak suaranya ya? Soalnya clear tapi ya cenderung kecil tapi oke lah. Nah, masih bisa didengarkan ya? Ya, sip. Oke. Aku opening dulu ya, Mbak ya. Oke, Assalamualaikum silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Ruang Waalaikumsalam. Inspirasi. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bu Banan Nailin Najihah. Tapi nanti aku panggil Mbak aja ya, biar lebih dekat. Oke, emang masih Walaupun kita muda belum kok. pernah ketemu. Di mahasiswanya kan dipanggil Bu terus ya setiap hari. Nah, beliau adalah survivor untuk vaginismus. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu tentang vaginismus. Nanti Mbak Banan bisa cerita-cerita dulu apa sih vaginismus, penyebabnya apa, kayak gitu. Oke, Mbak, udah siap ya? Oke, sebentar. Oke, Suaranya silakan. disetting dulu ya. Soalnya Oke, nggak oke. terlalu jelas. Bentar. Oke, oke, yuk. Oke, Mbak Banan bisa memperkenalkan diri dulu lebih detail, monggo. Oke, halo teman-teman inspirasi. Nama saya Banan Nailin Najihah. Saya adalah mantan sepertinya ya, penyintas Mantan, iya vaginismus mantan. mantan. Karena alhamdulillah insya Allah saya sudah sembuh Alhamdulillah, ya. penyintas vaginismus. Mm-mm. Saya adalah seorang ibu dan seorang istri Mm-mm. dengan tahun pernikahan keempat. Ini penting ya kalau dalam Ya, isu vaginismus itu biasanya mereka menghitung lama pernikahan ya, ya, benar. biar diketahui kapan sembuh. Karena Ya, dengan dimulainya pernikahan menunjukkan dimulainya uh, aktif aktivasi hubungan seksual antar pasangan. Seperti ya. itu ya. Saya adalah ibu dari satu anak. Sekarang Usianya usianya berapa sekarang? 17 bulan. 17 bulan berarti 1,5 tahun. Seperti itu. Ya, Saya adalah seorang dosen di Prodi Ilmu Quran dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung. Seperti itu ya. Udah segitu aja ya perkenalannya. ya. Oh ya, udah berapa lama tinggal di Bandung, Mbak Banan?
Saya setelah menikah langsung pindah ke Bandung sekitar berarti sekarang mau jalan tahun kelima. Gitu. Oh, Pernikahan juga usianya jalan 5 tahun. Seperti itu. Oke. Oh ya, pertama mungkin Mbak Banan bisa cerita dulu sebenarnya vaginismus tuh penyebabnya apa sih kayak gitu dan gejalanya seperti apa gitu. Oh gitu, gini. Jadi sebelum kita beranjak ke penyebab, gejala dan sebagainya macam, kita harus tahu apa itu vaginismus itu sendiri. Iya, Karena di ya. masyarakat itu banyak tertukar antara definisi vaginismus dengan definisi penis captivus atau gancet ya. Ada banyak yang ketukar antara vaginismus sama gancet. Begini. Gitu. Kalau menurut WHO, vaginismus itu adalah uncontrolled spasms of vagina. Ya. Jadi kekakuan dinding vagina yang tidak bisa diatur oleh penderitanya. Gitu. Itu definisi menurut WHO. Jadi penyebabnya itu apa? Unknown atau tidak diketahui penyebabnya. Bisa dicegah atau tidak? Tidak bisa. Jadi vaginismus itu penyebabnya nggak ada, dicegahnya pasti nggak bisa juga karena nggak tahu penyebabnya apa gitu. Masih unknown. Zaman dahulu vaginismus itu dikategorikan pada DSM-5 atau Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder atau penyakit kejiwaan dulu DSM-5. Tapi sudah dihapus karena setelah dilakukan berbagai studi dinyatakan bahwasannya vaginismus itu bukan penyakit mental. Kan banyak ya orang bilang itu nggak bisa nggak kaku dinding vagina itu karena trauma mungkin, apa pernah diperkosa, apa pernah dilecehkan seperti itu. Ternyata tidak. Seperti itu ya. Nah, ciri vaginismus itu seperti apa? Pertama penetrasi itu nggak bisa, sulit penetrasi. Sulit penetrasi buat orang yang sudah menikah ya. Kalau buat perempuan yang belum menikah tidak bisa menggunakan menstrual cup atau tampon kalau misalnya mens ya. Mau nggak mau hanya bisa menggunakan softtek atau pembalut ya. Gitu. Kan kadang-kadang ada yang tanya, Bu, gimana kita sebagai perempuan tahu apakah kita kena vaginismus atau tidak? Itu dengan tes. Pertama bisa nggak masukin jari? Gitu. Kalau nggak bisa sama sekali berarti itu vaginismus. Seperti itu. Nah, vaginismus ini ada beberapa tahapan. Ada 5 derajat. Derajat 1 sampai derajat 5. Yang bisa mendiagnosis kita tuh derajat berapa adalah dokter obgyn. Ya, dan dokter obgynnya itu harus dokter obgyn yang memang spesialis pada vaginismus karena banyak juga kesaksian vaginismus survivor lainnya. Mereka dokter itu sebagian obgyn itu mendefinisikan vaginismus itu ya tertutupnya dinding vagina, padahal belum tentu gitu. Ini kan kalau secara WHO kan dia definisinya kekakuan dinding vagina, bukan berarti tertutup semuanya gitu. Mungkin teman-teman inspirasi yang dari kalangan bidan tahu ya istilahnya apa tuh yang tertutup, ngeblok semuanya tuh ya. Apa istilahnya tuh, Mbak? Apa ya istilahnya? Saya malah belum tahu. Nah, di vaginismus ini ditemukan pada abad ke-15 di Italia. Tapi dalam literatur klasik Islam, vaginismus itu sudah jauh-jauh itu dibahas. Di dalam kitab-kitab fikih ya, literatur klasik, kalimat vaginismus atau kata vaginismus dalam bahasa Arab adalah rotak. Yang biasa rotak yang biasa dibahas pada aib pernikahan atau cacat dalam pembantalan pernikahan. Jadi rotak itu sebetulnya sudah dibahas dari tahun 7 Masehi. Ya, cirinya pertama dia vaginismus itu gagal penetrasi. Yang kedua penetrasi sakit. Yang ketiga kadang bisa penetrasi, kadang bisa tidak. Gitu. Seperti itu ya Mbak Rofi ya. Jadi kalau misalnya kita kan ya sebelum saya, apalagi kalau kita pengantin baru, pasti sakit nih, apalagi kalau misalnya yang kita
termakan oleh mitos keperawanan. Oh, emang kayak gitu. Kalau misalnya malam pertama tuh masih sakit kayak gitu. Sebetulnya tidak. Vagina yang normal itu, yang apabila vagina yang normal itu, kalau hubungan seksual itu tidak sakit. Kalau ada sakit berarti ada sesuatu. Gitu. Jadi mungkin untuk misalkan teman-teman yang belum menikah gitu, bisa juga mereka ngecek apakah ada vaginismus atau tidak itu dengan cara itu tadi ya, mungkin masukin jari atau coba pakai menstrual cup itu gimana respon dinding vaginanya gitu ya Mbak ya. Iya, gitu. Betul. Nah terus apa namanya dulu tuh Mbak Banan pertama kali menyadari kalau aku ternyata aku terkena vaginismus nih, itu pertama tahu browsing-browsing dulu atau memang langsung periksa ke SPOG atau ke dokter lain mungkin? Oh gitu. Oh gini. Sebetulnya saya awal menikah nggak tahu kalau saya itu vaginismus. Tapi pada malam pertama saya bilang sama suami, saya tidak mau hubungan seksual yang sakit. Jadi kita memang sudah komitmen, kita ingin hubungan seksual yang menyenangkan gitu. Karena kan kita banyak dengar ya kalau misalnya malam pertama tuh apalagi kalau terburu-buru mesti sakit, mesti berdarah dan sebagainya, macam mitos ya. Nah dari situ kita sabar ya, nggak bisa penetrasi ya sabar aja, ya pelan-pelan seperti itu. Saya belum sadar kalau saya vaginismus. Akhirnya 6 bulan setelah pernikahan saya belum bisa penetrasi juga. 6 bulan setelah pernikahan, dimana orang-orang udah nanya gimana udah isi apa belum kayak gitu. Kan saya juga stres ya jadinya, aduh gimana mau isi, gimana mau hamil, orang penetrasi aja nggak bisa gitu kan. Seperti itu. Nah akhirnya saya browsing tuh awalnya kan, karena kan saya sendiri karena belum pernah hamil, jadi belum berpengalaman gimana sih kalau datang ke dokter kandungan gitu. Terus akhirnya saya browsing tuh bagaimana hubungan seksual yang tidak sakit kayak gitu. Pada saat itu juga saya termakan mitos kalau misalnya pakai lubrikan itu nggak boleh, bisa meracuni vagina dan sebagainya. Akhirnya saya browsing, saya ketemu jurnal vaginismus dalam bahasa Inggris. Nah, di situ tuh juga ada cara untuk membuat dinding vagina itu lentur dengan namanya prosesnya dilatasi mandiri. Jadi ada tuh benda ya dari ukuran kecil ke ukuran besar untuk membantu proses dilatasi mandiri atau melunakkan dinding vagina itu. Nah karena waktu itu di Indonesia itu nama bendanya itu dilator ya. Pada saat itu di Indonesia itu dilator belum hype seperti sekarang, belum hype ya, belum banyak yang jual juga. Jadi saya menggunakan penis asli suami untuk upaya untuk dilatasi mandiri seperti itu. Jadi misalnya. Tapi ini sebelum ke dokter ya berarti ya? Belum karena saya sendiri nggak tahu nanti kalau ke dokter mau bicaranya seperti apa gitu. Gitu kan, gitu. Karena pada saat itu saya juga ragu apakah saya vaginismus atau tidak. Gitu. Apakah saya hanya karena sayanya yang kurang rileks atau gimana? Sebetulnya beberapa bulan setelah menikah saya sudah cerita, sharing sama teman gitu. Kenapa ya kok aku nggak bisa masuk ya gitu. Terus dia itu bilang makanya ada yang rileks, dia ngomong gitu kan, rileks gitu. Saya malah mendapatkan stigma gitu. Jadi kalau misalnya suamimu nggak bisa hubungan seksual, nanti dia jajan loh, nanti suamimu dikasih makan apa loh, istilahnya gitu ya, kok tangannya kayak gitu. Padahal vaginismus tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi kejiwaan. Jadi walaupun bilang relax, ya akan tetap kaku kalau misalnya tidak ada dilatasi seperti itu. Nah, saya waktu itu menggunakan upaya dilatasi mandiri dengan penis langsung ya. Jadi hari ini dicoba. Kalau sakit lepas, coba lagi sakit lepas, kayak gitu terus sampai akhirnya saya itu berhasil penetrasi bulan ke-7 dan itu hanya setengah penis saja baru bisa. Penis, terus 1 tahun pernikahan itu mulai bukan 3/4 penis ya, jadi dia mulai lebih banyak lah daripada setengah. Nah di situ 1 tahun pernikahan saya hamil kan, karena kan sudah walaupun dia hanya setengah itu masih dikategorikan vaginismus, tapi sudah bisa melakukan reproduksi ya, karena sudah bisa ejakulasi di dalam seperti itu. Kayak gitu. Akhirnya saya hamil. Setelah hamil, nah saya itu mengalami abortus spontan.
saya keguguran pada saat itu. Setelah pernikahan. Setelahnya habis itu susah lagi tuh. Balik lagi susah lagi. Dilatasi mandiri lagi kayak gitu. Hingga akhirnya 2,5 tahun pernikahan saya berhasil masuk 3/4 penis seperti itu. Mungkin untuk secara testimonial saya akan memberikan sudut pandang sebagai vaginismus survivor buat para suami ya. Kalau misalnya memaksa istrinya untuk penetrasi itu rasanya tuh perut tuh kayak ditonjok. Buat vaginismus survivor kalau dipaksakan banget ya. Bukan sakit banget, sakit itu kan ditonjok gitu kalau misalnya dipaksa. Dan dari perspektif suami juga mereka merasakan kalau misalnya kok kayak mentok gitu. Kayak nggak bisa, jadi bukan karena hanya kejepit, tapi memang mentok kayak tidak bisa masuk seperti itu. Tidak bisa masuk memang. Kayak ada gerbangnya gitu ya Mbak ya. Betul. Gitu kayak ada kayak ya mentok gitu ya, kayak ujung gang yang nggak ada itunya jalan keluar kayak gitu. Iya. Terus berarti sampai bisa dilatasi mandiri itu Mbak Banan belum periksa ke dokter SPOG ya? Pada saat itu belum. Jadi sebelum saya hamil kedua, ya anak yang kedua ini, saya masih baru 2/3 karena kan sudah apa namanya? Ya kita mencoba gaya-gaya hubungan seksual yang tidak memaksa kita untuk masuk semua karena itu memang sakit sekali gitu ya. Ya apalagi kan kalau misalnya sudah hamil kita disibukkan oleh aktivitas yang misalnya, apalagi saya kan dulu flek ya, jadi memang harus istirahat jangan hubungan seksual. Vaginismus itu, vaginismus survivor tetap bisa berhubungan seksual tanpa penetrasi. Teman-teman ya, walaupun tidak ada sexual intercourse, tetap bisa, mereka tetap bisa puas, batin tetap bisa tenang gitu. Jadi bukan berarti vaginismus survivor itu bukan berarti dia tidak bisa berhubungan seksual. Hanya tidak bisa penetrasi saja, kan ada cara lain ya. Contohnya kalau misalnya kita muslim dan tidak memandang keharaman fellatio, cunnilingus atau kita yang kita sebut sebagai oral sex seperti itu. Iya. Nah, setelah saya hamil anak kedua, melahirkan, saya datang ke seminarnya dokter ahli vaginismus pertama di Indonesia. Namanya Dr. Robi Asri Wicaksono. Pada saat itu saya mengkonsultasikan tentang kondisi vaginismus setelah melahirkan. Ada istilahnya namanya, misalnya awalnya kita lancar nih vaginismus, lancar, habis itu melahirkan kok tiba-tiba nggak bisa penetrasi, itu namanya vaginismus sekunder. Pada saat itu saya mengkonsultasikan itu dengan Dr. Robi, dan Dr. Robi bilang Anda vaginismus, seperti itu. Oh, pantesan. Pada saat dulu tuh habis nikah saya lama banget nggak bisa penetrasi, dan saya itu bisa penetrasi penuh justru setelah melahirkan seperti itu. Setelah melahirkan itu datang hamil kedua ya. Hamil kedua. Jadi saya datang menjumpai Dr. Robi itu setelah mengkonsultasikan tentang vaginismus sekunder seperti itu. Yang sudah tertangani sendiri sebenarnya di awal itu betul. Untungnya Mbak Banan itu udah browsing sendiri, menemukan dan menangani dulu sendiri. Ini ternyata bisa saat itu ya Mbak ya, sampai bisa hamil juga yang pertama. Dan gini ya Mbak Rofi, seorang vaginismus survivor bisa terobati atau tidak tergantung suami. Tergantung suaminya ya malahan ya. Iya, kalau suaminya maksa, ayo harus bisa masuk sekarang kayak gitu, mereka juga akan ada beban mental. Bahkan secara sosial ya, secara psikologis orang dengan penyintas vaginismus itu benar-benar hancur mentalnya. Karena misalnya kalau misalnya mempunyai suami yang patriarkis misalnya ya, patriarkis, kamu bukan istri yang becus, tidak bisa melayani suami dan sebagainya macam seperti itu. Istrinya juga jadinya kepikiran, jadinya merasa bersalah, tidak bisa merasa tidak bisa melayani suami. Padahal vaginismus itu dalam pengobatannya harus dibantu oleh suami, misalnya dilatasi mandiri harus dibantu sama suaminya biar merasa ini loh hubungan seksual itu kesalingan, bukan cuma aku melayani kamu melayani aku gitu. Tapi dulu sebelumnya suami Mbak Banan tahu juga nggak tentang vaginismus, atau sama-sama baru tahu saat itu gitu, saat mengalami? Sama-sama baru tahu saat itu. Sama-sama dan alhamdulillah tipenya memang tidak patriarki ya, jadi
Oh, kalau misalnya hubungan seksual, kalau sakit bilang ya, selalu ngomong kayak gitu. Sebelum hubungan seksual, kalau sakit bilang, aku nggak akan maksa gitu. Kalau sakit bilang ya, kita bisa explore kok yang lain. Kami juga, kami kebetulan kami waktu lagi datang ke dokter Robi itu sama-sama, karena memang ingin belajar tentang seks pasutri pada saat itu. Seperti itu. Dan terus waktu gimana? Dan vaginisme survivor lain itu tidak seberuntung saya. Kebanyakan malah mereka diceraikan, diselingkuhi, ya. Bahkan sampai ada yang mau bunuh diri saking selalu disalahkan. Kamu sih nggak bisa melayani suami dan sebagainya macam seperti itu. Itu bagian besar ya Mbak. Iya. Jadi waktu Mbak Banan ke dokter Robi itu kan berarti diagnosanya vaginismus sekunder gitu ya? Iya. Kalau sekunder itu juga masuk di grade 1 sampai 5 juga atau udah nggak ada grade-nya lagi, Mbak? Ada grade-nya. Tetap grade 1 sampai 5. Yang bisa mengukur hanya dokter. Cuma ada ciri-ciri, misalnya grade 1 dia nggak bisa masuk kecuali upaya dia masukin sendiri. Dia yang masukin sendiri, pelan-pelan, baru bisa masuk seperti itu. Itu grade 1. Yang grade 2 itu dia bisa masuk tapi cuma setengah, atau bisa masuk kadang enggak, seperti itu ya. Atau pedih, sakit banget kok, walaupun lubrikasinya sudah bagus ya. Grade 3 tidak bisa masuk sama sekali. Grade 4 tidak mau buka kaki ketika mau hubungan seksual, nggak mau buka kaki. Atau kalau misalnya ke dokter mau melakukan pemeriksaan, itu kakinya nggak mau dibuka, saking takutnya, saking tahu kalau itu sakit ya. Sakit karena sakit. Nah, terus kalau misalnya grade 5 itu responnya bisa penyintas itu bisa pingsan, muntah, terus melawan dokternya, melawan misalnya ketika dibuka dokternya ditonjok misalnya kayak gitu ya, menangis hebat dan sebagainya macam. Itu grade 5. Mungkin di sini juga ada ya penyintas vaginisme, teman penyintas vaginisme yang melihat yang grade-nya 5 nih. Oh ini iya, luar biasa ini, luar ya. biasa perjuangannya. Nah, menurut Peter Pacic, ahli vaginismus di USA, mentor dari Dr. Robi, perempuan itu 18% mereka mengalami vaginismus, perempuan Indonesia, dan grade-nya biasanya 3 ke atas. Grade-nya 3 ke atas. Oh iya. Jadi ingat karena grade tadi. Jadi vaginismus itu bisa lebih parah apa enggak sih, maksudnya misalkan orang terkena vaginismus gitu. Tadinya grade 1 karena tidak tertangani bertahun-tahun akhirnya sampai di grade 5 gitu. Bisa enggak, atau dia kalau grade 1 ya udah grade 1 terus kayak gitu? Kalau sepengetahuan saya, karena saya sebagai penyintas saja ya, bukan evidence based tapi testimonial based, tahu saya segitu aja gitu. Enggak dia makin naik sebagai penyakit lain seperti itu, enggak. Jadi memang misalkan dia terkena di grade 1 gitu, ya udah walaupun belum tertangani dia akan di grade 1 terus kayak gitu. Iya, betul. Betul, nggak akan naik seperti penyakit lain gitu. Dulu waktu Mbak Banan dan suami udah tahu ternyata vaginismus gitu, bilang nggak ke keluarga gitu, keluarga paling deket misalkan? Jadi saya share kepada ipar ya, karena ipar saya juga ternyata vaginismus juga, kita share. Karena kan masalah vaginismus itu masalah vagina ya, nggak sembarang orang bisa diajak bicara, kecuali dalam wacana pendidikan. Saya sama mahasiswa bicara seperti itu, tapi tidak bicara dengan keluarga saya, karena keluarga saya tidak sedang membicarakan, tidak ingin membicarakan tentang pendidikan seks. Gitu. Seperti itu. Saya berdiskusi dengan ipar, karena kebetulan ipar saya juga mengalami vaginismus seperti itu. Jadi Mbak Banan share-nya waktu udah waktu pertama kali tahu atau sudah terlewati semua, sudah tertangani, baru Mbak Banan share ke iparnya itu? Iya, jadi saya share ke ipar itu waktu sebetulnya belum ketemu Dokter Robi.
belum ketemu dokter Robi dan masih ragu apakah saya vaginismus atau tidak. Dia juga mengalami pengalaman yang sama, aku juga nggak bisa nih, seperti itu. Ya, dan beliau juga baru menyadari kalau vaginismus setelah ngobrol sama dokter Robi. Seperti itu. Jadi untuk grade 1 sampai 3 itu bisa dilakukan dengan dilatasi berbantu kayak menggunakan dilator tadi ya. Mungkin kalau misalnya misalnya ada gambarnya nanti saya share. Dilator dari ukurannya kayak penis tapi kecil, terus gede makin gede seperti itu. Begitu. Nah, untuk grade 3 ke atas 3, 4, 5 itu dilakukan prosedur dilatasi berbantu atau semacam prosedur kayak operasi gitu ya. Operasi. Terus tadi juga saya baru berbincang sama salah satu penyintas vaginismus dengan grade 5. Biaya untuk operasi vaginismus itu prosedur dilatasi berbantu sekitar 30 juta di total sama konsultasi. Ya, jadi memang harus butuh dana juga. Sekali datang itu ya atau dipaketkan untuk untuk penanganan itu gitu atau sekali datang ke dokter Mbak? Tergantung kondisinya. Kalau misalnya yang tadi saya tanya itu konsultasi 900, mungkin mondar mandir ya, saya sendiri belum tahu itunya kejelasannya gimana. Mungkin Mbak yang lagi nonton silakan dijelaskan. Oh iya, terus Mbak Banan ada nggak tips buat pasangan mungkin yang mencurigai juga dirinya itu vaginismus karena mungkin ya seperti itu, mungkin dia juga bingung mau cerita sama siapa, mau periksa sama siapa, dan itu tadi kadang dokter SPOG juga tidak langsung tahu kalau oh ini vaginismus kayak gitu. Tipsnya apa sih buat pasangan yang mencurigai kalau dirinya itu terkena vaginismus gitu? Ya, karena ahli vaginismus ya, ahli obgyn di bidang vaginismus baru satu di Indonesia, yakni Dokter Robi. Jadi kalau misalnya itu ya, mencurigai hal tersebut, silahkan datang atau DM di Instagram @vaginismusindonesia. Itu yang punya adalah Dokter Robi. Seperti itu. Ya, karena yang bisa mendiagnosis orang vaginismus atau tidak ya dokter ya, tidak bisa self diagnose. Kita bisa seperti saya ya, bisa ragu-ragu ini vaginismus apa enggak nih gitu. Hanya saja saya beruntung pada saat itu prosedur yang saya gunakan tepat. Karena hasil membaca otodidak sebetulnya kayak gitu susah juga ya. Kalau misalnya kalau saya salah data gitu. Juga. Kalau ternyata bukan gitu ya. Dan saran saya, datanglah ke dokter obgyn yang peduli dengan isu sosial perempuan, karena tidak semua obgyn itu ketika kita mengadukan ada gejala vaginismus, tidak semua dokter obgyn itu ramah. Bahkan saudara saya dan beberapa penyintas vaginismus lainnya diberikan stigma oleh dokter itu sendiri. Misalnya, kamu tuh kayak gini mah cuma nggak bisa rileks gitu. Coba nanti suamimu ntar jajan sama orang lain loh. Sepupu saya disitu sama dokternya. Padahal itu kan vaginismus ya, bukan mau dia dan nggak ada penyebabnya gitu ya. Bukan nggak ada penyebabnya, tapi tidak diketahui penyebabnya kayak gitu. Dan itu nggak sedikit Mbak Rofi yang pasien vaginismus itu yang mendapatkan stigma dari tenaga kesehatan maupun orang-orang di sekitarnya. Gitu. Hingga akhirnya mereka ya insecure, menyalahkan diri sendiri, ya seperti itu. Ini ada yang tanya nih, dilator itu disimpannya gimana dan belinya di mana? Nah, sekarang dilator itu sudah dijual bebas di toko online. Udah lebih mudah diakses ya. Kalau tadi bincang saya dengan penyintas vaginismus yang memang sudah grade 5 tadi, rumah sakit tempat dokter Robi praktek itu sudah menjual juga dilator, cuma harganya 7 juta. Tapi kalau bisa dipakai berulang-ulang ya berarti ya? Iya, bisa dipakai, disterilkan bisa disterilkan, pakai berulang-ulang. Kalau nggak ada uang, pakai penis Islamnya secara langsung. Ya, jadi harus terlibat karena kan harus terlibat karena kan memang itu demi relasi seksual yang sehat.
yang ketersalingan dalam relasi seksual seperti itu. Iya. Mau nggak? Ayo, mau nggak penetrasi? Kalau nggak mau ya bantuin. Gitu. Jangan sambali. Ayo usaha bareng. Iya gitu. Ada yang tanya, ini kan mahal ya Mbak Banan ya untuk penanganan vaginismus. Nah ini bisa ditanggung BPJS nggak ya? Tidak bisa ditanggung di BPJS. Sayangnya tidak bisa. Karena kan memang ahli vaginismus saja baru satu ya. Di Indonesia baru satu. Mungkin ada objin lain yang memang juga membahas masalah vaginismus. Hanya saja ahlinya itu baru satu yang dapat rekor muri itu Dr. Robi itu. Memang belum banyak yang concern ke sana ya. Betul. Kalau di kebidanan sendiri gimana, Mbak Rofi? Gimana? Maksudnya? Dibahas secara rinci nggak tentang vaginismus ini? Kalau di kebidanan juga nggak dibahas secara rinci sih. Cuman memang kita dituntut untuk tahu tentang penyakit-penyakit yang ada di organ reproduksi wanita gitu. Dan kita wewenangnya itu sampai ke edukasi saja, mungkin menyarankan untuk periksa lebih lanjut gitu. Oh iya, soalnya kan kalau ginekologi memang wewenangnya dokter obgyn ya. Iya. Karena bidan itu hanya obstetri ya. Jadi mungkin bisa misalkan ada yang mau cerita dulu kayak gitu, dan kita dituntut untuk tahu juga. Oh, mungkin ini mengarah ke sana. Nah, mungkin bidan nanti bisa mengarahkan pasien tersebut untuk periksa lebih lanjut kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau tips dari Mbak Banan sendiri, gimana sih biar wanita itu lebih aware dengan dirinya ataupun tentang kesehatan reproduksi mereka, tentang yang ternyata memang ya kesehatan reproduksi itu kan banyak banget yang harus diperhatikan gitu, dan oh ternyata ada ya penyakit kayak gini, kayak gitu. Gimana sih biar wanita ini lebih aware gitu? Iya. Pertama, yang harus diketahui vaginismus itu bukan hanya kendala pada hubungan seksual, tapi juga kendala untuk kesehatan reproduksi perempuan. Seorang perempuan yang walaupun tidak aktif secara seksual, kalau mendapatkan mengalami penyakit misalnya keputihan atau misalnya ada sel kanker rahim, nauzubillah ya, kayak gitu, mereka tidak bisa dilakukan prosedur menggunakan spekulum, jadi nggak bisa diperiksa karena boro-boro dibuka aja nggak bisa kan, kayak gitu. Ya, buat perempuan yang tidak aktif secara seksual, misalnya dia mengalami keputihan, misalnya kok putihannya berbau, itu nggak bisa diperiksa nantinya. Gitu. Maka dari itu harus aware. Ya, gimana masalah vaginismus ini bukan hanya masalah seksual, tapi juga masalah kesehatan reproduksi perempuan. Nanti kalau misalnya kita tidak tidak berpikir bahwasannya kita berpikir bahwasannya vaginismus itu tuh bukan prioritas untuk diobati. Nanti kalau misalnya kita menikah dan hamil, bisa juga nih vaginismus tuh hamil dengan proses splash pregnancy, atau misalnya suami itu tanpa penetrasi memuncratkan atau menyemburkan sperma di mulut vagina, itu masih bisa hamil. Vaginismus survivor. Nah, nanti kalau misalnya mau melahirkan, itu tidak bisa melahirkan normal. Harus boro-boro normal, di VT aja vaginal touch itu nanti nggak bisa. Boro-boro ya. Vaginal touch itu kan ya syahdu sekali ya rasanya. Kayak gitu. Ada yang tanya lagi, kenapa Mbak Banan akhirnya memutuskan untuk speak out soal vaginismus? Nah, karena masalah reproduksi perempuan itu dianggap tabu, dan masalah vaginismus itu memiliki korelasi dengan pengalaman sosial perempuan, masalah biologisnya. Ya. Contohnya ya, pasien vaginismus ini banyak yang mendapatkan stigma. Istri tidak taat, istri yang tidak bisa melayani suami, nantinya diselingkuhin, perceraian, sampai bunuh diri. Ya, apalagi kalau suaminya manipulatif dan membuat istrinya inferior, kayak gitu ya. Nanti kalau kamu tuh bukan istri yang baik, ya nanti diselingkuhin,
tingginya angka perceraian dan sebagainya macam. Kalau bisa diobatin kenapa enggak gitu kan? Iya. Saya juga speak out kayak gini karena vaginismus itu bukan aib, hanya karena dia berkaitan dengan masalah vagina itu bukan aib. Sama seperti kalau kita batuk, pilek, itu kan juga bukan mau kita, kecuali kita memang deketin orang yang penyakitnya menular gitu ya. Kita sakit kepala, kan saya nggak nular nih ya, sakit kepala gitu. Tiba-tiba sakit kepala, aku nggak mau bilang sama orang, ini tabu ya, ini aib. Bukan seperti itu ya. Jadi di lain hal, 18% perempuan itu mengalami vaginismus dan bisa jadi kita termasuk 18% itu gitu. Jadi biar ya ini memang salah satu upaya juga dari Mbak Banan biar teman-teman perempuan terutama gitu biar lebih mengenal dirinya gitu ya Mbak terhadap mungkin gejala-gejala yang terjadi itu mereka lebih tahu. Dan juga untuk suami-suami gitu. Iya, itu penting loh. Untuk laki-laki, bahkan mahasiswa saya juga saya edukasi tentang vaginismus ini. Biar nanti, apalagi mereka yang memang misalnya hidup di lingkungan yang tradisional, mereka masih menganut tentang keperawanan dan sebagainya macam. Bahkan ada yang penyintas vaginismus yang dibilang diganggu jin. Seperti itu. Ini mah diganggu jin aja nih, dirukyah segala macam ya tetap aja gitu. Ada ya gitu yang menganggap itu adalah gangguan jin gitu ya. Pengalamannya macam-macam, pengalaman sosialnya penyintas vaginismus, dan memang titik terberat penyintas vaginismus itu masalah psikis karena mereka mendapatkan stigma yang tidak-tidak. Memang di masyarakat memang kayak belum familiar memang ya tentang vaginismus ini gitu. Apalagi kalau memang yang di desa-desa kayak gitu yang informasinya memang kurang. Mungkin kalau yang teman-teman yang di kota mereka lebih banyak untuk bisa mengakses informasi-informasi tentang vaginismus. Tuh. Betul. Bahkan ada ya penyintas vaginismus yang sudah ikutan grupnya Dr. Robi, sama kan pengen beli dilator sama suaminya gitu. Udah sama pakai terong aja, pakai timun, pakai terong. Karena suaminya tradisional ya. Tidak. Makanya kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang harus belajar juga suami. Laki-laki juga harus belajar vaginismus. Sebagaimana kita belajar tentang disfungsi seksual laki-laki, misalnya disfungsi ereksi, ejakulasi dini, dan laki-laki juga harus tahu tentang vaginismus seperti itu. Karena ini juga berpengaruh dalam keutuhan rumah tangga. Iya sangat-sangat berpengaruh ya Mbak ya, apalagi ini walaupun ini kan di kesehatan reproduksi wanita, tapi kan ini berkaitan langsung ke seks gitu. Jadi seks juga menjadi salah satu kunci di dalam keluarga untuk bisa selalu hidup, untuk menjaga keharmonisan juga, gimana biar sama-sama enak antara suami dan istri gitu. Oke. Ada yang tanya lagi nggak? Jadi teman-teman yang masih belum pernah menikah atau belum tahu kalau apa dirinya vaginismus atau enggak, perempuan itu kalau vaginismus tidak bisa melakukan pap smear. Kalau misalnya memang ada gejala-gejala penyakit ya, contohnya kayak baru berpulang ya sepupu saya karena kanker serviks meninggal. Pada saat itu dia nggak tahu kalau misalnya kanker serviks, karena memang juga prosedur memasukkan spekulum itu sulit, jadi makin naik itunya kankernya seperti itu. Oh iya, jadi kan semua itu kan misal kalau vaginismus itu tidak bisa penetrasi memang saat masih menghidap penyakitnya gitu ya Mbak Bani. Tapi saat sembuh gitu kan sudah bisa kembali aktivitas seksual seperti orang lain yang tidak terkena vaginismus, atau ada hal yang beda juga ya Mbak ya kira-kira? Sudah sembuh seperti orang lain, seperti normal, kondisi vagina normal. Orang vagina itu kan pipih ya, kalau dalam keadaan normal itu pipih, bukan bolong seperti ini kan, pipih gitu ya. Vaginismus itu nggak bisa diginiin, nggak bisa dibuletin seperti itu. Kalau misalnya orang vagina normal, dalam keadaan apapun dia dapat dimasukin seperti itu, jadi bulat seperti ini kan. Kalau vaginismus ini kayak gini nggak bisa dibuka, dipaksa itu nggak bisa.
kecuali dilatasi dilenturkan bagian sininya seperti itu. Ya. Memang dilatih pelan-pelan, harus dilatih pelan-pelan. Terus informasi tambahan, senam Kegel itu tidak berpengaruh dalam pengobatan vaginismus karena senam Kegel itu menggunakan otot pelvic floor atau levator ani ya, otot anus. Iya. Itu anus, malah buat ini, buat mengencangkan otot kalau habis lahiran. Mengencangkan otot ya, buat nahan BAB gitu ya. Nahan BAB gitu. Terus jadi dalam hubungan seksual yang menjepit itu adalah bukan otot vagina, bukan dinding vagina, tapi otot kemih dan otot anus ya. Betul ya Mbak Rofi ya? Jadi otot dinding vagina itu tidak bisa diatur. Jadi kerjanya memang tidak sadar ya itu ya. Betul. Uncontrolled, tidak bisa diatur vaginismus itu. Mau relax honeymoon misalnya ke Turki atau ke Eropa nggak bisa, kalau vaginismus kalau belum diobatin mah nggak bisa. Ke Turki ke Eropa jalan-jalan aja. Iya. Atau honeymoon. Jadi memang sangat penting ya untuk suami istri itu saling terbuka gitu, karena di awal-awal pernikahan memang mungkin istri mau ngomong sama suami juga gak enak, malu, suami mau sama istri juga gak enak, malu kayak gitu, karena kan saya kebetulan juga sudah menikah ya Mbak Banan. Memang di awal-awal kan apa ya, walaupun sama suami sendiri tuh mau membicarakan hal-hal kayak gitu tuh kadang tuh malu gitu di awal-awal pernikahan, tapi memang seiring berjalannya waktu harus dibicarakan, harus bisa saling membicarakan kebutuhan masing-masing kayak gitu, terutama di kebutuhan seksual. Ada pertanyaan lagi, misal dipaksa apakah bisa sampai berdarah Mbak? Oh bisa. Jadi darah dalam hubungan seksual itu bukan hanya darah karena selaput himen atau yang orang sebut dengan selaput darah, yang sifat elastisitasnya berbeda-beda tiap perempuan. Jadi kalau misalnya malam pertama nih langsung dipaksa, dinding vagina itu bisa luka juga dan mengeluarkan darah, apalagi yang vaginismus udah mah sakit ya, dipaksa rasanya kayak perut tuh kayak ditonjok-tonjok, injek-injek seperti itu. Iya. Orang tidak vaginismus saja kalau memang dalam keadaan yang kurang yang itu tadi kurang, misalnya lagi nggak pengen banget juga bisa kadang-kadang agak dipaksakan juga sakit ya, apalagi kalau memang bagi penderita vaginismus yang untuk masuk aja susah gitu, apalagi dipaksa untuk masuk pasti bisa melukai bagian dalam juga ya Mbak. Betul ya, kurang lubrikasi saja bisa berdarah, apalagi makanya peran suami sangat penting untuk masalah seni hubungan seksual, bagaimana caranya agar istrinya terlubrikasi dengan baik. Ini peran suami ya. Seperti itu. Jadi memang menciptakan hubungan seksual yang indah, sehat, bahagia itu memang berdua, tidak hanya upaya sendirian doang gitu. Iya, benar banget. Memang harus dua-duanya harus tahu dan saling menanyakan apa kebutuhan masing-masing, nyamannya kayak gimana gitu. Dan saya Mbak Banan mungkin. Oh ya, dan saya sebagai penyintas vaginismus membuktikan mitos keperawanan, bahwasanya keperawanan itu yang berdasarkan kepada darah selaput himen itu hanyalah sebuah mitos, karena saya sendiri sebagai penyintas vaginismus yang memang tertutup dari awal itu sudah mengalami pendarahan setelah akhirnya bisa melakukan penetrasi seperti itu. Jadi dengan adanya les ini salah satu tujuan saya adalah syiar bagaimana mengenalkan edukasi seksual dengan tepat dan benar kepada masyarakat. Bahwa salah satunya bahwa mitos tentang keperawanan yang berdasarkan selaput himen harus berdarah itu adalah mitos dan salah, tidak tepat gitu. Iya. Mitos banget memang. Karena saya tapi memang masih banyak Iya, masih banyak yang percaya sih tentang hal itu kayak gitu. Ada lagi mungkin pesan-pesan dari Mbak Banan buat teman-teman semua sahabat inspirasi? Ya, buat teman-teman perempuan dan laki-laki,
Ya. Masalah vaginismus ini bukan aib, tidak tabu ya, bukan aib, tidak tabu, dan kita harus berempati kalau misalnya ada pasien atau teman kita yang mengalami vaginismus, karena mereka sangat butuh dukungan, bukan pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti menghukumi, seperti contohnya kayak nanti gimana suamimu, nanti nikah lagi gimana kalau misalnya kamu nggak bisa hubungan seksual sama dia, jangan seperti itu. Ya. Nah, itu malah mendapatkan beban seperti itu ya. Dan terus mengedukasi diri tentang kesehatan reproduksi, karena kita manusia juga kan adalah makhluk seksual. Apa yang dikatakan sebagai kodrat itu kan karena memang dari sananya sudah seperti itu dari Tuhan, ya. Bukan yang memang kita bisa upayakan. Gitu. Jadi kita itu dengan mengedukasi diri masalah biologis seperti ini, tandanya kita sedang belajar mengenai kodrat kita. Gitu. Kalau perempuan punya vagina, kalau laki-laki punya penis, ini sedang belajar tentang kodrat gitu. Kodrat itu bukan misalnya perempuan di dapur, di kasur, itu bukan kodrat, itu irodat namanya. Ya, saya sebagai dosen tafsir ya menambahkan. Itu namanya irodat, bukan kodrat. Kodrat itu kamu terlahir dengan vagina, laki-laki terlahir dengan penis, itu namanya kodrat. Seperti itu. Ya. Gitu aja. Jadi mungkin bisa aku ambil kesimpulan ya untuk teman-teman, mungkin tadi ada yang ketinggalan live-nya. Jadi vaginismus itu kalau menurut pengertian dari WHO itu adalah kekakuan otot vagina kayak gitu. Kekakuan dinding vagina. Kekakuan dinding vagina kayak gitu. Dan itu tidak diketahui penyebabnya ya sampai sekarang gitu. Nah, terus selain itu kalau teman-teman perempuan memang merasa mereka atau kalian kayaknya aku salah satunya nih. Jadi di Indonesia ada 18% wanita yang terkena vaginismus. Kalau kalian merasa, kalian bisa cerita di Instagram @vaginismusindonesia, itu milik Dr. Robi ya, ahlinya vaginismus di Indonesia, the one and only, satu-satunya hanya dia aja. Jadi kalau periksa ke dokter obgyn, memang nggak semuanya, memang belum semuanya ya Mbak Banan ya, paham betul tentang vaginismus gitu. Terus selanjutnya harus ada keterbukaan antara istri dan suami tentang masalah seksual di keluarga kayak gitu, di keluarga mereka. Apapun yang dialami istri, apapun yang dialami suami harus dibicarakan dan dicarikan solusinya kayak gitu. Dan vaginismus itu insya Allah bisa disembuhkan gitu dengan ikhtiar, dan juga memang harus persiapan dana yang berlebih, tapi insya Allah kalau memang ada ikhtiar, ada upaya untuk itu, insya Allah bisa disembuhkan gitu ya, kurang lebih ya Mbak Banan ya. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Mbak Rofi. Inspirasi. Jadi kalian mau ngasih tahu teman-teman sahabat inspirasi kalau besok hari Minggu ada She Take Over, itu jalan-jalan virtual. Ini salah satu programnya di Ruang Inspirasi Mbak Banan. Jadi besok ada jalan-jalan virtual di Korea kayak gitu. Mungkin teman-teman sahabat inspirasi bisa stay tune atau mau tanya-tanya tentang kehidupan di Korea besok sama Mbak Anin gitu. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat, menambah wawasan teman-teman. Karena semoga kemarin waktu share poster itu banyak banget memang yang belum tahu tentang vaginismus, dan mereka kaget, ada ya penyakit seperti itu kayak gitu. Dan ini memang ada, dan kita bisa ngobrol langsung sama Mbak Banan. Terima kasih banget, semoga menjadi amalan kita ya Mbak Banan ya untuk sharing siang ini. Oke, gitu aja dari sahabat Ruang Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Mbak Banan. Iya, ketemu lagi.